Oh baru ya mulai sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam Pagi sejahtera bagi kita semua. semangat luar biasa. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Mansur. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Makassar, Ibu Sri dan Pak Habib. Yang saya hormati teman-teman, Ibu Bapak peserta sosialisasi yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul untuk mengikuti sosialisasi tentang netralitas ASN, khususnya yang terkait dengan partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan pilkada di Kota Makassar. Kalau kita bicara soal pengawasan partisipatif, maka lebih awal kita harus sadar untuk apa kita berpilkada. Dari situ nanti kita akan melihat apakah ada kaitannya dengan diri saya. Untuk selanjutnya saya harus ikut berpartisipasi. Kalau kita baca konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1945, di situ di pasal 1 disebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan itu salah satunya adalah hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpin, hak memilih. Itu kita berdaulat untuk memilih. Karena ini adalah konstitusi, maka dalam tata urutan hukum kita ini yang paling tinggi, sehingga hak itu dijamin oleh konstitusi yang paling tinggi bangsa ini. Tidak ada lagi yang kalau ada peraturan yang mencoba menghalangi hak itu, maka dengan sendirinya aturan-aturan itu gugur karena dia bertabrakan dengan konstitusi. Itu yang biasa sering diuji di Mahkamah Konstitusi, ya, melalui upaya judicial review. Ada benturan antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang itu, maka Mahkamah Konstitusi menguji. Seringkali putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan sebuah undang-undang karena ia bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau ada undang-undang yang melarang orang untuk memilih, pasti berhadapan dengan pasal kedaulatan rakyat. Itu batu ujinya ada di sini. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan hadirin sekalian, pilkada atau pemilu itu adalah
pelaksanaan dari kedaulatan itu perintah konstitusi, bahwa kemudian secara teknis yang menyelenggarakan itu adalah pemerintah, kemudian pemerintah menunjuk badan khusus katakanlah KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, itu persoalan teknis. Dan penyelenggara juga punya tanggung jawab untuk memfasilitasi hak-hak warga negara itu dalam memilih pemimpin menggunakan hak politik. Itu yang harus kita pahami lebih baik. Dengan demikian bahwa pilkada ini adalah milik kita, milik warga negara, terutama yang sudah berhak memilih. Sehingga tidak ada salahnya kalau penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, KPU dan Bawaslu meminta partisipasi warga negara untuk mari kita sama-sama mengawal proses pilkada ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Itu yang lebih awal harus kita sadari, bahwa pilkada ini adalah milik kita ya, sebagai sarana untuk memilih pemimpin lokal. Hat-trick. Yang kedua, partisipasi apa yang kita minta dari warga? Jadi ada partisipasi yang sifatnya berhubungan langsung dengan diri kita masing-masing ya. Maka partisipasi yang paling hakiki adalah partisipasi untuk memilih. Karena itu adalah bagian dari Partisipasi penggunaan pelaksanaan dari kedaulatan kita. Jadi kita mengingatkan kembali, gunakan hak memilih yang ada pada masing-masing kita. Memang ada mekanisme untuk memastikan bahwa yang berhak memilih itu si A, si B, dan seterusnya. Itu soal teknis. Dan di dalam undang-undang sudah jelas Masih Pak Ketua nanti bahwa syarat untuk memilih itu usia 13 tahun atau sudah menikah dan seterusnya. Kemudian tidak dicabut hak politiknya, hak pilihnya oleh undang-undang. Jadi saya kembali tadi bahwa hak politik itu, hak memilih itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun kecuali oleh putusan pengadilan. Katakanlah hak politiknya, hak memilih dicabut oleh undang-undang, oleh pengadilan. Itulah sehingga ada sebagian warga negara ya, yang di dalam undang-undang tidak diperbolehkan itu sementara, jadi sifatnya sementara. TNI Polri tidak memilih, itu hanya dicabut hak politiknya sementara, tidak permanen selama dia menjadi TNI Polri. Lalu begitu kembali sebagai warga negara, kembali lagi hak politik. Jadi itu hanya pencabutan sementara. Jadi itu syarat-syarat sebagai seorang pemilih. Ya, nanti teman-teman Kota Makassar akan lebih detail menjelaskan itu. Nah, oleh karena itu kami sebagai penyelenggara harus memastikan dan memfasilitasi ya, sebaik-baiknya agar hak politik itu bisa dilaksanakan oleh warga negara yang berhak. Memang juga di undang-undang mengatur bahwa hak itu cukup satu kali memilih. Ya, jangan sampai karena ini persoalan hak, maka karena semangatnya menggunakan haknya sampai berkali-kali memilih. Itu juga sudah diatur di dalam undang-undang.
cukup satu kali memilih pada satu pilkada. Kecuali kemarin waktu pemilu 2019 ada sekian kertas suara memilih DPR, DPD, provinsi kabupaten, 375. itu bisa. Kupon Dalam menggunakan hak ini juga diatur batasan-batasan yang sampai memilih 2 kali. Ini penting saya katakan. hat-trick. Karena di Undang-Undang Nomor 10 ada larangan untuk tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Ya. Sudah ada korban di pasal. Di Undang-Undang Nomor 10 itu jelas sekali dan tegas sanksinya. Ya, barang siapa yang terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, maka dia diancam penjara minimal 36 bulan, ya, maksimal 72 bulan kalau salah dengan denda. Ini sudah ada korbannya waktu perkara di Takal. Ada seorang, saya awalnya melihat dia seorang pemuda, ternyata dia sudah punya istri dan 1 orang anak. Dia memilih karena dia mendapatkan apa namanya, berapa lama? C berapa? C6 ya. Dia dapat C6 2 di rumah mertua dan di rumah orang tua. Lalu kemudian dengan bangganya dia bercerita di warung kopi bahwa saya punya undangan 2. Ini saya bisa gunakan dua-duanya kalau dibayar dengan uang 500.000. Ini didengar sama tim sukses. Ini cerita Takal ya, 2017 yang lalu. Ini fakta yang saya ingin ceritakan bahwa supaya kita paham bahwa Bawaslu itu tidak main-main. Ketika terjadi tawar-menawar dengan tim, ya, dan disepakatilah bahwa 500.000 1 kali coblos, sehingga dia mendapatkan 1 juta. Dia tidak sangka bahwa di sekitar situ juga ada panwas, ada pengawas pilkada. Lalu kemudian yang apa namanya, PPL ini, dulu istilahnya PPL, sekarang pengawas kelurahan desa, disesuaikan dengan nomenklatur di Undang-Undang Nomor 7. Lapor ke Panwascam. Belum sempat dilakukan pencegahan, ya, karena kesibukan belum melakukan pencegahan. Tiba-tiba ketahuan bahwa dia sudah menggunakan hak pilihnya 2 kali, dan itu disampaikan oleh tim pasangan lain. Jadi ya, di sekitar kita itu ada tim dari berbagai paslon. Kita bisa bersepakat dengan salah satu, tapi yang lain bisa menjadi potensi untuk melaporkan kita. Saya persingkat ya, ceritanya. Setelah dia menggunakan hak pilihnya 2 kali, dan kemudian diproses di Panwas, waktu itu belum Bawaslu, Panwas Takalar. Ya. Kebetulan saya ikut mengawal Takalar waktu itu, kan satu-satunya kabupaten yang pilkada. Jadi konsentrasi Bawaslu provinsi itu satu-satunya ke Takalar. Saya bermalam berhari-hari di sana. Nah, ketika diminta klarifikasi oleh Bawaslu, oleh Panwaslu, yang bersangkutan itu masih senyum-senyum, bahkan kelihatannya mengejek. Saya lihat dari bahasa dalam, tubuhnya, dari dalam ruangan yang kedua. Di situ saya sama Kapolres, saya coba melihat gesturnya, dia seperti menganggap bahwa ini Panwas ini seperti apa? Menganggap enteng. Tapi kata-kata. Setelah pada saat diperiksa diminta klarifikasi,
Begitu selesai dari Panwas, kemudian diperkenalkan pada saat itu juga, ya, disepakati bahwa ini memenuhi unsur untuk diteruskan ke Gakumdu dari pidananya. Lalu pada malam itu juga langsung bergeser, karena ini proses cepat. Langsung bergeser ke penyidik Gakumdu. Ketika di penyidik Gakumdu, yang bersangkutan mulai agak tegang. Ini serius ini. Tidak ada lagi senyumnya. Ditambah lagi penyidik memperlihatkan pasal yang dia alami. Ini pasal yang kamu akan hadapi di persidangan. Bacakan. Mulai dia gugup karena ancamannya itu di atas 5 tahun, maka penyidik mengatakan ini bisa kita tahan, langsung tahan. Ini hanya sekali lagi, ini persoalan menggunakan hak lebih dari satu. Nah, malam itu sudah mau ditahan oleh penyidik polisi Gakumdu, tapi karena ada jaminan dari mertua dan istrinya, ya, jadi istrinya itu datang dengan membawa anak. Akhirnya penyidik mengatakan oke, kita tunda penahanan. Ya. Tapi setelah 2 hari kemudian diserahkan ke kejaksaan, Pak Jaksa Penuntut Umum Gakumdu tidak mau abolisi, jangan sampai lari. Ya. Akhirnya pada saat itu pada penyerahan berkas dan penyerahan orang sekaligus orangnya diserahkan, jaksa perintahkan masuk 5 tahun berarti masih sampai dalam pada proses persidangan. Dan putusan akhirnya dia dapatkan kurungan minimal 36 bulan. Oh, 36 bulan. 36 bulan itu 3 tahun. 3 tahun. Berarti bebas ini. Sekarang 17. Ya saya tidak tahu, saya belum update apakah dia masih menjalani di Rutan penjara, Takala. karena dapat tahu dia dapat remisi sama dengan tahanan-tahanan yang lain, ya. Tapi putusannya 3 tahun, tidak dikasih denda, dan dendanya itu 200 juta. Itu contoh bahwa memang kita punya ada kedaulatan yang melekat pada diri setiap warga negara, tapi itu diatur dalam undang-undang. Hak itu hanya bisa digunakan satu kali. Ibu bapak dan hadirin sekalian, jadi yang pertama partisipasi kita adalah bagaimana hak-hak kita itu kita jalankan. Hak memilih satu kali. Pada kesempatan ini saya minta kepada ibu bapak yang sudah berhak untuk memilih, kira rata-rata di sini sudah 17 tahun ke atas. Kalau belum 17 tahun ke atas mau memilih, menikah dulu. Baru soalnya itu kayak Ya, itu di undang-undang 17 tahun atau telah menikah. Jadi kalau ada yang usia 15 tahun mau sekali memilih, syaratnya menikah dulu. Sampai karena untuk menikah hanya untuk memilih nikah, apalagi kalau bukan dengan pacarnya. Jadi ibu bapak dan hadirin sekalian, pastikan bahwa diri anda itu sudah terdaftar sebagai pemilih, karena orang yang bisa memilih harus terdaftar dulu di DPT. Ini partisipasi yang kami minta, pastikan dulu. Meskipun teman-teman penyelenggara juga akan berusaha maksimal untuk memastikan bahwa yang berhak memilih itu ada namanya di DPT, tapi tetap kita butuhkan partisipasi dari keluarga sendiri. Pastikan bahwa diri anda terdaftar sebagai pemilih. Bagaimana caranya? Ada, itu nanti dijelaskan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota Makassar. Ya, salah satunya kan setiap tahapan pemutahiran data pemilih itu diumumkan di tempat-tempat umum, ya, kantor lurah, tempat umum, di kantor KPU, ya, BPK,
silakan datang pastikan apakah diri Anda sudah terdaftar di sana. Itu contoh kecil partisipasi yang kami harapkan, yang berhubungan langsung dengan kepentingan atau hak kita sebagai warga negara. Yang kedua, partisipasi yang kami harapkan dari kelompok kalian ini dalam rangka juga membantu tugas-tugas pengawas pemilu. Salah satu tugas pengawas pemilu itu adalah melakukan pencegahan. Jadi tugas Bawaslu itu mencegah, mengawasi, menindak, sekaligus menyelesaikan sengketa. Jadi kami maksimalkan langkah-langkah pencegahan. Jujur kami tidak happy, ya. Kami tidak senang seperti kasus Takalan tadi. Kami tidak senang jika ada warga negara yang terpaksa harus berurusan dengan Bawaslu lalu kemudian dikena sanksi. Kami tidak senang dengan itu. Kami lakukan itu hanya karena perintah undang-undang, bukan urusan senang atau tidak senang kepada seseorang. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan hadirin sekalian, bantu kami untuk melakukan pencegahan. Ya. Cegah setiap orang yang akan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pilkada. Kami di Bawaslu sudah punya indeks kerawanan, indeks kerawanan pilkada. Salah satunya adalah kerawanan di bidang penggunaan atau jadi ada beberapa di situ. Rawan politik uang, rawan kehilangan hak suara, rawan manipulasi suara. Itu semua nanti sudah identifikasi. Semua itu adalah kerawanan-kerawanan yang kita semua berkewajiban untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai itu terjadi. Ibu Bapak dan hadirin sekalian, mari Bawaslu itu sudah sejak awal melakukan pencegahan. Contoh yang pertama adalah ketika tahapan sampai sekarang ini masih kita lakukan upaya pencegahan. Teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota Makassar itu sudah menyurati partai-partai politik, orang-orang yang berpotensi untuk menjadi bakal calon, itu sudah disurat. Isi suratnya adalah jangan sampai terjadi transaksi dalam proses pencalonan atau bakal calon, baik itu partai politik atau gabungan partai politik, melalui partai politik maupun gabungan partai politik. Kenapa? Karena undang-undang melarang. Tidak boleh ada pemberian atau menerima sesuatu baik partai politik maupun oknum, ya, orang yang akan mau menjadi calon. Tidak ada transaksi yang biasa disebut dengan mahar politik. Itu kami Bawaslu sudah melakukan pencegahan melalui persuratan. Dalam pertemuan-pertemuan atau diskusi terbatas juga dengan partai politik kita ingatkan. Sanksinya apa? Undang-undang sudah mengatur bahwa bakal calon, kemudian nanti dia menjadi calon dan pada akhirnya nanti dia menjadi pemenang misalnya. Kalau dia terbukti memberikan sesuatu kepada partai politik atau gabungan partai politiknya, itu bisa didiskualifikasi. Sanksinya didiskualifikasi. Kasihan juga kalau dia sudah menang lalu kemudian didiskualifikasi. Itu kita ingat. Sanksi bagi partai politik yang menerima juga ada dalam undang-undang bahwa dia tidak boleh mencalonkan pada pilkada berikutnya. Itu juga diatur dalam Undang-Undang 10. Jadi kita lakukan pencegahan, jangan sampai itu terjadi. Kemudian pencegahan yang kami lakukan juga terhadap para bupati wali kota. Ya, kemarin kita teman-teman kabupaten kota tidak menyurati termasuk wali kota, ya, untuk tidak melakukan mutasi
pejabat menjelang 6 bulan sebelum penetapan iya pasangan calon. rawan juga sih itu dia. Nah, karena itu kemarin itu rame-rame para pembantu pertahanan itu melakukan mutasi sebelum batas waktu. Kalau tidak salah tanggal 7 ya. Batas waktu itu tanggal 8 Januari, Februari. Sehingga kita menyaksikan banyak sekali bupati yang Mutasi melantik pejabatnya tanggal 7 Januari malam. Ya, karena kalau besok itu sudah bermasalah. Alhamdulillah itu sudah dipatuhi. Beberapa daerah yang terakhir saya dengar mau melakukan mutasi, mulai pikir-pikir. Saya bilang silahkan saja, nanti kita berhadapan. Kalau mau mengisi jabatan kosong ada mekanisme, ya, melalui persetujuan atau izin dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi itu semua. Jadi Bawaslu sudah melakukan upaya-upaya pencegahan seperti itu. Kemudian pencegahan yang kami lakukan juga terhadap netralitas ASN, ya, termasuk apa yang kita lakukan tadi itu adalah bagian dari sosialisasi pencegahan agar ASN tidak bermasalah dengan pilkada. Soal netralitas ASN ini ya, itu malah lebih apa? Karena diatur di 2 undang-undang, di Undang Nomor 10 dan Undang-Undang Nomor 5. Kalau di Undang Nomor 10 itu terkait dengan pelaksanaan pilkada. Lebih banyak situ mengatur larangan keterlibatan di kampanye. Tetapi di Undang Nomor 5 bersama turunannya peraturan pemerintahnya itu justru lebih rinci lagi. Kadang-kadang juga kasihan dengan teman-teman ASN. Sangat sempit gerakannya. Bayangkan untuk memberikan like saja terhadap sesuatu yang berbau politik praktis di media sosial itu bermasalah. Tapi itu kan sudah diatur peraturan. Karena itu saya kasihan dengan ASN yang mau calon ketika dia berhubungan dengan partai politik itu juga dilarang. Padahal dia mau calon. Saya pernah diprotes salah seorang teman yang mau calon, Pak Ketua, bagaimana ini? Saya ini punya niat untuk calon. Saya melakukan pendekatan dengan partai politik. Tapi teman-temannya Bapak di bawah itu melarang saya. Saya bilang bukan kami yang larang Pak, undang-undang yang larang. Ya. Seperti itu. Tadi di bawah sebelum kita jalan santai, jalan ada diskusi dengan Ketua KSN. Saya sampaikan bahwa karena beliau juga sering ditanya soal itu, pembatasan untuk teman-teman ASN yang berhubungan dengan partai politik. Saya bilang bagi kami di Bawaslu Pak disumpah untuk melaksanakan undang-undang, ya, termasuk undang-undang di luar pilkada. Karena di Undang-Undang Nomor 10 itu ada kewajiban pengawas pemilu untuk meneruskan, pertama menegakkan semua peraturan perundang-undangan, lalu kemudian yang kedua meneruskan, ya, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan itu kepada instansi yang berwenang. Jadi soal ASN ini bukan kewenangan Bawaslu untuk memberikan sanksi, kita teruskan kepada instansi yang berwenang. Saya kembali tadi, saya sarankan supaya ke depan atur supaya orang yang mau berhubungan dengan partai politik itu kan dilarang untuk berhubungan langsung. Ya. Mungkin ada proses-proses yang sifatnya online atau sifatnya mendelegasikan kepada pihak lain, itu juga bagian dari beberapa cara.
Tapi kalau kamu 30 berhubungan menit. dengan partai, nego dan seterusnya, mohon maaf, pasti akan berhadapan dengan Bawaslu. Karena Bawaslu memang disumpah untuk menegakkan itu. Jadi ini bukan maunya Bawaslu. Saya bilang juga kepada temannya, nadanya protes. Bukan maunya Bawaslu itu, tapi aturan. Nanti ke depan bagaimana caranya supaya aturan itu bisa diperlonggar. Tapi untuk saat ini mohon maaf. Jadi teman-teman sekalian, lakukan upaya-upaya pencegahan. Termasuk yang hadir di sini, jika ada keluarganya yang ASN, ya, ASN, diingatkan jangan sampai melanggar aturan disiplin ASN. Karena aturan disiplin ASN itu tidak dibatasi pada saat pilkada, tapi itu berlaku sebelum, sedang, dan sesudah pilkada. Itu melekat. Tadi di diskusi kami juga dengan ketua ASN, mereka ditanya oleh masyarakat, oleh ASN, bagaimana kalau saya lakukan itu di luar jam kerja? Logikanya begini, asuransi ASN itu berlaku jam kerja atau 1 kali 24 jam. Ternyata berlaku 1 kali 24 jam. Jadi sekali lagi mohon maaf, ASN tidak bisa. Saya pikir cukup. Jadi saya kira itu pencegahan yang harus kita lakukan. Bahwa nanti pada saat kampanye ASN bisa mengikuti, hadir menyaksikan kampanye. Tapi syaratnya menurut peraturan pemerintah itu, pertama tidak menggunakan pakaian dinas, yang kedua di luar jam kerja, ya, tidak menggunakan fasilitas pemerintah. Ada beberapa syarat. Boleh hadir menyaksikan. Kenapa? Karena ASN punya hak pilih, dan dalam rangka menggunakan hak pilihnya secara cerdas, maka dia harus paham visi misi dari masing-masing pasangan calon. Ini beberapa rambu-rambu yang coba kita lakukan, kita gunakan untuk melakukan pencegahan terhadap teman-teman kita di ASN. Ibu bapak dan hadirin sekalian, secara detail nanti bisa dikembangkan melalui diskusi sebentar. Mudah-mudahan pilkada Kota Makassar ini bisa kita ulangi lagi. Jadi ini kan pengulangan. Pilkada Makassar ini adalah pengulangan, ya, atau lanjutan dari pilkada 2018 yang waktu itu tidak melahirkan pemimpin definitif atau wali kota definitif di Kota Makassar. Ya. Saya cuma mau ingatkan betapa pentingnya kita menjaga, ya, proses-proses pilkada di Kota Makassar ini, karena Makassar ini fokus banyak pihak, fokus perhatian banyak pihak. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa 2018 itu ada kelompok kosong yang menang. Itu pertama kali dalam sejarah pemilu, pertama kali dalam sejarah pilkada di seluruh Indonesia. Sedikitnya ada 3 disertasi yang mencoba mengolah itu. Ya. Saya tidak tahu kalau tesis atau skripsi, tapi disertasi ada 3 yang saya tahu karena sempat wawancara dengan saya. Ya. Ada dari UI, ada dari Brawijaya, ada dari Erlangga. Berarti menarik kan? Secara akademis kalau kosong menang dalam sebuah kontestasi pilkada. Baik ibu bapak dan hadirin sekalian, ini terlalu panjang sambutannya. Iya betul. Tapi saya berharap, saya merasa bahwa ini penting untuk saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian dalam rangka penguatan pengawasan di Bawaslu Kota Makassar. Dengan ucapan surah Rahman-Rahim, acara sosialisasi ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.